Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan dugaan adanya statement yang disampaikan dari seorang pengacara Alvin Lim yang dia juga sempat ditahan di rutan Salemba yang mengeklaim bahwa Verdi Sambo tidak pernah ditahan di rutan tersebut. Ini ada beberapa reaksi yang disampaikan dari Menko Polhukam Mahfud MD ataupun juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli, juga beberapa statement yang membuat kita semakin bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. Bahkan dari Menkumhamnya sendiri, Yasona, yang mengatakan ke media massa bahwa Alvin Lim itu ngomong sembarangan, dia itu kayak orang gila gitu. Gimana mungkin dia bisa tahu Sambo berada di sana? Menurut dia alibinya adalah karena saat Verdi Sambo berada di tahanan tersebut yang hanya 5 hari sebelum dipindahkan ke Cilegon, Alvin Lim itu sedang dirawat di rumah sakit. Dan jejak digital memang ada statement dan juga bukti tanggal 16 April ya, beberapa bulan kurang lebih, Alvin itu memang dirawat di rumah sakit karena dia sedang mengalami penyakit ginjal, harus cuci darah. Dan ini juga menjadi salah satu alasan Alvin Lim yang mengatakan bahwa umur saya itu sudah nggak panjang lagi. Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, perkiraan dari dokter bahwa usia dia itu akan bertahan seperti itu. Bahkan pada saat reaksi dari Alvin Lim ya, mendengar statement dari Menteri Hukum dan HAM mengatakan dia orang gila, justru dia semakin berapi-api, membongkar banyak hal yang selama ini dia rasakan. Salah satunya adalah mengenai handphone. Di penjara itu banyak orang-orang napi itu yang punya handphone, hampir semuanya punya handphone katanya. Jadi kenapa harus dibuat sembunyi-sembunyi aja, dibuat lebih baik, alangkah baiknya menurut dia untuk mendapatkan tambahan untuk kas negara. Ya udah, yang mau pakai handphone bayar sekian dibandingkan uang-uang tersebut hanya memperkaya oknum-oknum tertentu. Ini adalah statement dari Alvin Lim. Apakah ini benar atau tidak? Ini bukan hal yang baru dan sudah banyak berseliweran kabar seperti ini. Yang menarik adalah pada saat reaksi Mahfud MD, Menko Polhukam kita yang juga mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk tahun 2024 ini, reaksinya cukup unik. Kesannya sih tegas, kesannya adalah ingin menyampaikan ke masyarakat, kita akan berantas semuanya, hukum itu harus ditegakkan apapun yang terjadi. Tetapi bahasa tubuhnya Mahfud MD agak sedikit berbeda. Coba kita simak cuplikannya pada saat rekan-rekan wartawan dari Kompas.com misalnya yang mempertanyakan bagaimana Pak Mahfud mengenai statement dari Alvin Lim sendiri, apakah Anda percaya atau tidak dan apakah ini bisa ditindaklanjuti. Kita coba simak cuplikannya berikut ini. Ya bagus lah kalau dia punya info begitu, diberitahu aja ke saya boleh di mana dan kapan dia lihatnya, tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih, isu miskin banyak orang pulang tiap hari. Oke. Itu soal. Di bagian kalimat pembuka, Mahfud MD bilang bahwa bagus sih kalau dia punya info begitu, kasih tahu di mana dan kapan lokasinya dia melihat seperti itu. Ini kayak ya, karena beliau adalah seorang politikus ya, suka tidak suka ya. Awalnya itu kata-kata yang indah, baik untuk menyenangkan masyarakat dalam tanda kutip, yang memang aku lihat kecenderungannya banyak yang percaya dengan statementnya Alvin Lim yang dibilang oleh Menteri Hukum dan HAM adalah ucapan ngawur dan gila katanya. Memang banyak yang percaya mengarah ke sana. Tetapi pada saat Mahfud MD ngomong awal tadi adalah katanya bagus sih, itu ada info yang benar. Tapi di kalimat berikutnya lagi dia bilang bahwa isu seperti itu sudah sering kita dengar. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang dimaksudkan Pak Mahfud di sini ya. Soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Gitu. Harus kita selesaikan kalau ada. Kenapa? Nggak ada laporan ke saya. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap kan ada irjen. Kata teman-teman wartawan bilang, akan dicek nggak Pak? Yang nggak ada laporannya ke saya. Kalau yang ngecek untuk kepala lapasnya tersebut adalah irjen siapa ini? Irjen Jenderal. Itu yang selalu ngawasi. Kalau ada sesuatu dia saya panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan terlalu banyak ya pernyataannya, semua bagi dia jadi kasus, jadi tidak jelas. Ada statement juga yang kesannya tidak mempercaya Alvin adalah kalau semua yang dikatakan Alvin ini kan banyak banget kasusnya, kesannya semuanya adalah kasus. Ini apa ya?
tipikal khas, mohon maaf ya untuk politikus ya, untuk mencari statementnya yang rada aman gitu. Di satu sisi berterima kasih dengan informasi ini, tapi di sisi lain Pak Mahfud MD bertanya adalah apakah ini ada beneran atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari motifnya, dugaannya motif adalah menurut Alvin Lim, dia sih bilang bahwa saya tidak ada motif apapun. Saya ingin membuat, katanya, hukum di Indonesia itu jauh lebih baik di sisa terakhir hidupnya. Serba salah ya teman-teman, di era digital seperti ini kadang apa yang terlihat itu tidak seperti kebenaran ataupun juga sebaliknya. Tapi kalau menurut kalian, apakah kalian yakin yang disampaikan Alvin Lim itu adalah kebenaran, bahwa Sambo tidak pernah dipenjara, Sambo tinggal di sel yang mewah lah dalam tanda kutip? Karena kan ini juga sudah beberapa kali jejak digital menunjukkan ke arah sana ya. Lanjut lagi, yang disampaikan Pak Mahfud adalah mengenai hal ini. Yang mana yang benar, mana yang salah. Ya sudah, biar ditangkap oleh institusi terkait. Oke. Terus Pak Mahfud MD bilang bahwa ya sudah, biar ditangkap sama institusi terkait. Oke. Ini berbeda sekali ya waktu Pak Mahfud MD menangani kasus Verdi Sambo tahun lalu ya, dimana pada saat di sosial media sedang terjadi kegaduhan mengenai isu lah, bahkan dari drama-drama, bahkan Pak Mahfud MD juga adalah salah satu orang yang sangat vokal terhadap kasus Verdi Sambo. Ada kata-kata yang dugaan motif yang beliau bilang adalah ini motifnya macam-macam lah, sudah beredar di luar sana, bahkan menjijikan gitu. Itu kan banyak interpretasi ditambah dengan pengacara, lawan A, B, C, dan D. Itu kan kayaknya chaos banget. Dan saat itu pun sebenarnya kalau aku cek dari jejak digital, tidak ada laporan sebenarnya ke Menko Polhukam ya. Bahkan itu juga yang dijadikan sama sejumlah anggota DPR, Komisi 3 DPR RI kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Pak Mahfud MD, kenapa Anda mencampuri urusan waktu itu adalah mengenai Verdi Sambo? Terus kata Pak Mahfud MD bilang, ya ini adalah bagian wilayah saya adalah Menko Polhukam. Tapi kok sekarang agak sedikit berbeda dengan reaksi pada saat Alvin Lim menyampaikan seperti ini. Dan apakah sebagian masyarakat itu kecewa, atau karena mungkin ada yang menilai bahwa Pak Mahfud kan sekarang sedang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Apapun tindak tanduknya itu akan berpengaruh juga kepada hal yang lebih besar, adalah ke partai, para pendukung, dan sebagainya. Makanya Pak Mahfud MD sekarang lebih hati-hati, lebih bersifat kayak politisi kan ya. Karena kan dalam dunia politik itu tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan saja. Secara pribadi aku agak sedikit, jujur ya, aku agak sedikit kurang puas ya. Makanya kita manusia nggak bisa berharap sama manusia sih ya. Aku pikir pada saat Pak Mahfud MD mendapatkan kabar ini dari Alvin Lim, mungkin Alvin Limnya langsung dipanggil sama Pak Mahfud MD. Ini harapan aku baca dari sebagian masyarakat tuh menilai, masyarakat tuh menginginkan bahwa kalau ada cuitan atau ngomong langsung dari Alvin Lim seperti ini, harapan masyarakat itu adalah Alvinnya itu dipanggil sama ya pihak terkait, apakah dari Menteri Hukum dan HAM, atau dari lapasnya, atau dari Pak Mahfud MD-nya langsung, ditanyakan, diklarifikasi kapan melihatnya A, B, C, dan D, karena kan itu bisa menjadi petunjuk. Nah, misalnya begini, oh iya saya inget banget kok, waktu saya datang di sana misalnya kan sama-sama di tanggal 29 Agustus ya kalau nggak salah, yang itu adalah dugaannya mereka antara Verdi Sambo selesai keluar, Alvin Lim di sana. Kalau memang Alvin Lim mengatakan, saya masih ingat kok tanggal 29 Agustus misalnya, bahwa saya berada di lapas tersebut, tapi cuma ada namanya doang. Kalau nggak percaya, cek aja CCTV di tahun 2023, tanggal sekian, jam sekian. Kan harusnya ini menjadi salah satu hal untuk menjadi proses pembuktian. Aku yakin di penjara, apalagi termasuk di Jakarta begitu, itu kan ada CCTV. Mungkin Alvin Lim bisa menunjukkan petunjuk-petunjuk yang mana aja. Tetapi justru ini reaksinya cukup unik dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Halauli juga mengatakan langsung membantah dengan tegas, itu ngada-ngada, itu orang gila ngomong sembarangan. Dan Pak Mahfud MD lebih halus, lebih ke seperti tipikal khas politikus yang membuat statement bahwa ya meng-acknowledge tetapi juga tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada laporan. Lebih ke SOP. Padahal dulu Pak Mahfud MD di kasusnya Verdi Sambo ini ada berita heboh apapun di sosial media, lantas nge-tweet, lantas membuat statement A, B, C, dan D. Tetapi untuk kali ini, I don't know, ini kayaknya
berbeda reaksinya. Tapi terlepas apakah statement dari Alvin Lim ini benar atau tidak, karena ini sudah tersampaikan di media massa, dan kecenderungannya kalau aku lihat di video sebelum ini mengenai isu ini yang aku bahas, itu mayoritas kalian tuh lebih banyak percaya ke Alvin Lim dibandingkan klarifikasi dari pihak ya Menteri Hukum dan HAM ataupun juga pihak terkait. Dan kalau untuk aku pribadi ya ada banyak kecurigaan di sini, tetapi seperti kalian tahu dalam dunia hukum itu kalau sesuatu hal tidak terbukti dikategorikan sebagai tidak terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa semuanya, bye.